AMD A4 APU, CPU yang tanda kutip dual core, tapi aslinya single core ini, performanya sangat buruk untuk standar 2022. Namun walau begitu, masih ada loh PC kantoran bahkan PC rumahan yang pakai CPU ini karena murah. Jadi kali ini FD Neko akan mereview CPU ini dan mencari tahu performanya seperti apa. Prosesor ini dinamai oleh AMD yaitu APU, APU atau APU, kepanjangan dari Accelerated Processing Unit. Beda dari prosesor desktop AMD pada umumnya, seperti FX, Athlon, yang murni hanya CPU core. APU ini terdapat kombinasi dari CPU core-nya itu sendiri, GPU core, dan juga Not Bridge chipset. Mirip-mirip seperti SoC, cuma ini nama kerennya lah ya. Nama APU ini terus dipakai sampai sekarang, seperti Ryzen seri G misal, Ryzen 2200G, 2400G, dan seterusnya, cuma branding A series ini sudah ditiadakan. Oke, ngomongin A4 5300. Ini dia dirilis tahun 2012 dengan fabrikasi yaitu 32 nanometer. Sebagai perbandingannya, Intel di tahun 2012 sama-sama memakai fabrikasi 32 nanometer di arsitektur Sandy Bridge, tapi sangat efisien di eranya. Nah, balik lagi, CPU dual core ini mempunyai clock speed yang cukup tinggi yaitu 3,4 GHz dan bisa boost sampai 3,6 GHz. Ia memiliki cache yang terbatas dan itu pula dibagi. Dan TDP dari APU ini ialah 65 watt. Tapi menurut saya CPU yang setara dengan Celeron Dual Core seri T ini harusnya 35 watt karena arsitektur yang tidak efisien dan punya clock speed yang tinggi demi menutupi keburukan arsitekturnya, makanya lebih boros. Saya pun awalnya kaget di BIOS voltase default untuk CPU ini berada di 1,4 volt jir. Pas saya cek di Tech Power Up, ternyata memang seperti itu. Lebih detailnya ada di 1,475 volt. Gila, hampir 1,5 volt. Bagi CPU modern zaman sekarang, voltase segitu biasanya dipakai untuk kegiatan extreme overclocking yang memakai liquid nitrogen sebagai pendinginnya. Oh iya, untuk target marketnya, A4 ini ialah low budget PC, warnet yang cuma main game low end seperti PB, PC kantoran yang keluaran agak modern, dan lain-lainnya. APU ini memakai CPU arsitektur yang mirip seperti AMD FX, yaitu Bulldozer yang sudah direvisi. Dan A4 5300 yang katanya dual core ini sedikit ambigu. Kenapa dikatakan ambigu? Arsitektur Bulldozer. Biasanya prosesor modern dianggap memiliki single core karena mereka mempunyai unit hitung-hitungan macam integer dan hitung-hitungan float, FP atau FPU, lalu mempunyai cache L1 dan L2 sendiri atau individu. Nah, di arsitektur Bulldozer ini agak sedikit misleading atau berbeda dari umumnya. Seperti di gambar, arsitektur ini harusnya disebut single core karena hanya memiliki satu FPU floating point unit, L1 dan L2 cache yang dibagi-bagi kerjanya untuk kedua integer unit. Tapi AMD menganggap ini sebuah modul yang berisi dual core, karena itu sudah sesuai dengan definisi dari core modern, yaitu mempunyai unit tersebut. Walau seperti yang kita tahu, unit FPU dan cache dibagi untuk kedua core-nya tersebut. Iya sih, benar juga. Nah, permasalahannya adalah karena aplikasi-aplikasi dan game-game zaman sekarang, apalagi Windows 10, sudah familiar dengan penggunaan lebih dari satu core dan cache besar untuk akselerasi performa. Si CPU ini karena cuma ada satu unit FPU untuk kedua core-nya, maka performanya tentu tidak seperti prosesor dual core pada umumnya di saat ada aplikasi atau game yang sangat butuh hitung-hitungan float ini. Bahkan kalau kalian ke Task Manager di bagian tab Performance dan bagian CPU, kalian bisa lihat di kanan bawah CPU core yang terdeteksi oleh Windows adalah single core dan dua logical atau sering disebut thread. Nah, di sini kalian bisa lihat grafik dari AnandTech yang dimana katanya 8 core AMD FX 8150 di tes Cinebench 11,5 cuma menang tipis dari i5 2500K yang hanya memiliki 4 core, ini murni, dan kalah oleh i7 2600K yang sama-sama mempunyai 4 core tetapi mempunyai hyperthreading. Jadi 4 core 8 thread dan juga clock speed yang lebih rendah yaitu 0,2 GHz. Dan di saat itulah Intel mendominasi pasar CPU dan stuck di quad-core untuk segmen konsumen. Ya, karena mereka tidak memiliki kompetitor yang kuat selama pertengahan 2017 atau sebelum era Ryzen.
Tapi kenapa CPU yang arsitekturnya lemah ini masih laku? CPU bulldozer ya. Tentu saja kalau dagangan nggak laku, pasti bakalan turun harganya semurah mungkin. Dan juga di sektor APU, mereka ketolong oleh GPU integratednya yang mumpuni daripada Intel HD. Jadi mereka masih bisa untuk memasarkan atau marketing ke konsumen. Marketing yang paling terkenalnya pada APU ialah menggabungkan core CPU dan core Radeon integratednya menjadi complete core. Tentu bagi orang awam mengira kalau AMD APU ini punya banyak core CPU dan mengira bakalan bagus untuk multitasking, rendering, dan juga virtual machine. Saya pun dulunya pas masih awam mengira demikian juga. Oke lah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai CPU ini. Dan by the way, jika kalian mempunyai pendapat atau koreksi mengenai penjelasan tersebut, silahkan komentar di bawah agar kita saling belajar dan bisa koreksi ke depannya. Di sini karena saya ingin tahu mengenai performa dari CPU dan integrated GPU-nya, maka di sini saya akan mencoba terlebih dahulu game yang akan dites tanpa menggunakan VGA card. Lalu setelah itu saya akan mencobanya lagi dengan VGA card teman saya yaitu GTX 1060 6GB. Spesifikasi testbed yang saya gunakan ialah RAM 8GB, DDR3 dual channel dengan speed 1600 MHz. Storage untuk OS saya pakai SSD dan untuk game saya pakai juga yang ada di SSD 1TB. Video unboxing SSD tersebut kalian bisa cek kanan atas. Untuk motherboard saya pakai Biostar A58 chipset soket FM2. Dan seperti tadi, untuk komparasi saya pakai GTX 1060 6GB untuk melihat langsung performa dari CPU ini tanpa halangan dari GPU integratednya. Jadi tanpa ada bottleneck dari integratednya. Dikarenakan grafik integrated yang sangat lemah, jadi saya tidak akan mencoba memainkan game-game berat. Karena percuma juga, kita udah tahu hasilnya gimana. Game yang saya tes di sini ialah game yang populer dan game e-sport. Tapi tenang aja, kita akan juga sedikit tes game berat dengan menggunakan VGA GTX 1060 ini. Oke, yang pertama saya tes Cinebench R15 untuk mengetahui performa dari CPU ini. Bisa dilihat A4 5300 ini benar-benar lemot banget untuk sekedar rendering. Bisa dilihat itu skornya sekitaran 95 poin, di bawah 100 poin guys. Itu kecil banget untuk dual core ya. Berbeda dengan CPU yang saya pakai ini i5 2400 daily use. Ini dia mendapatkan sekitaran 380 dan bisa sampai 400-an. Ini kemungkinan gara-gara ada aplikasi background makanya agak di bawah. Oke, sorry di sini saya ngerekam integrated grafiknya pakai HP karena video capture-nya lagi nggak berfungsi. Di sini settingannya DirectX 10.1 dan sisanya low semua, resolusi 720p. Dan juga di advanced grafiknya off semua dan juga render scalingnya saya bikin 0,8 biar lebih enteng lagi. Walau agak terlalu burik, tapi nggak terlalu burik banget kok. Di sini lumayan. Di intro bisa dapat sekitar 30 ke turun ke 20-an. Cukup impresif mengingat ini CPU cuma single core aslinya, single dual thread. Input lag-nya juga normal lah seperti FPS 30 pada umumnya, nggak berat banget atau nggak lelet. Kita coba cek di aksi berikutnya yang agak lebih intensif. Oke, di bagian ledakan sini FPS ngedrop ke 19 tadi saya lihat, nggak terlalu buruk. Nah, pas di bagian combat ini lumayan turun ke 25, 24 dan masih stabil input lag-nya walaupun ya turun ke 19. Agak stutter dikit sih. Sekarang kita beralih memakai GTX. Ini settingannya 1080p, pakai DirectX 11 sekarang dan semuanya saya rata kananin karena biar VGA nggak terlalu nganggur banget loadnya. Sama seperti di intro, agak nge-freeze CPU-nya, menyebabkan suara audio dan animasi yang nggak sinkron. Tapi setelah ini bakal sinkron lagi. Nah, ini dia. Untuk FPS, ya lumayan naik sih, sekitaran 40-50. Bisa dilihat di grafik kiri itu ada spike gitu, naik turun itu menunjukkan kalau frame-nya mengalami stutter gitu. Tapi untuk input lag sih masih sama, normal, nggak ada masalah. Di scene ledakan seperti tadi masih stabil, cuma agak ngedrop ke 20-an. Walau begitu cukup impresif sih melihat ini cuma single core. Di scene ini terlihat
A4 mulai terseok-seok. Nampaknya demand dari GTX 1060 ini terlalu berat, jadi nggak bisa keep up lagi. Makanya lebih parah starternya dari yang sebelumnya yang low. Dan di bagian driving ini mendapat sekitar 30 ke bawah. Starternya juga masih sama, cuma nggak sebrutal pas tadi pas combat. Nah ini agak ini karena ini CPU single core, jadi kalau ada load berbarengan seperti animasi dan juga model, dia bakalan nggak sinkron jadinya. You guys alright? Fuck! Come on! Lanjut ke Fortnite, ternyata integratednya nggak support oleh Fortnite, makanya dia nggak bisa dapat pesan error seperti ini. Lanjut kita ke GTX-nya. Ini by the way pakai performance mode dan settingan low semua. Kelihatannya sih normal pas awal-awal. Nah pas turun ini langsung nge-freeze. Bener-bener loadnya parah banget ini. Nyiksa single core. Ini tadi saya udah percepat. Tadi lama banget itu. Starternya bisa freeze-nya bisa 30 detikan. Nah ini pas turun udah mulai ke load ya. Tapi suaranya kadang-kadang nge-load, kadang-kadang enggak. Masih berproses. Ya, ya. Nge-freeze lagi. Nah, udah mendingan. Nyangkut di pohon. Ais, masih. Oke, kayaknya udah mendingan nih. Kita coba roaming bentar. Nah, pas kita masuk ke rumah ini, dia loading lagi, nge-freeze lagi. Sekitaran pas saya lihat dari rekaman video sekitaran hampir semenit. Lumayan lama, sampai cuaca juga berubah. Bener-bener nggak playable, tapi FPS-nya lumayan playable sih, sekitar 30 FPS. Cuma ya gitu, kalau misalkan ada sesuatu yang di load apa gitu tiba-tiba pas lagi adu mekanik atau ngeluarin skill apa tahu, nah ya langsung gitu dah nge-freeze. Nah ini suaranya udah muncul. Aduh ini orang malah nabrak ke rumah, jadi ngelot lagi. Nge-freeze, tapi nggak bentaran doang itu nge-freeze nya. Ya masih, ya sudahlah, emang nggak playable lah. Cuma ya FPS kalau misalkan nggak terlalu ngelot banyak memang stabil sih, 30 FPS-an. Sekarang kita pindah ke Valorant. Ini saya pakai VGA GTX juga, tapi low. Sama seperti seperti Fortnite tadi, GPU integratednya nggak disupport. Kayaknya banyak game-game e-sport yang nggak mau sama A4 ini. FPS sih sama seperti Fortnite, tapi lebih stabil. Paling kalau misalkan dia ngelot suara-suara gitu, stutternya berasa. Lebih playable, enak kesini. AS bung. HS dengan A4 coy. Ayo ngelek. Rip sekali. One enemy remaining. Hajar. Yes. Last player standing. Ngelek. Untuk main casual sih oke-oke aja, tapi kalau main kompetitif nggak bisa ini, nggak bisa banget. Oke, Las, sekali lagi kita coba. Masih penasaran? Stealing sight. Take hold. They will cover! Mantap. Spike planted. Ayo guys. Ya, keren ya nge-freeze. Allah mati nge-freeze. Kacau banget. Kayaknya kalau ada full efek gitu, apalagi ada orang multi banyak, langsung nggak bisa
harapkan lagi. Lanjut kita pindah ke Overwatch 2. Sama seperti sebelum-sebelumnya, integratednya nggak mau bisa. Ini kita coba settingan low. Cheers, love. It's time to save the world. Ini nampaknya agak beratan dikit, agak stutter lebih sering, dan juga FPS-nya lebih di bawah ke 30. Pas di combat ini benar-benar lebih ngedrop lagi, stutter juga lebih sering. Nah di sini saya ngeluarin skill flashback, tapi kok nggak kepencet ya? Padahal suaranya ada tadi muncul. Dan terakhir RDR 2, di sini saya pakai GTX juga karena nggak bisa pakai integrated. Dan untuk settingan low, resolusi 1080p tapi. Untuk FPS kita dapat 17, 15 lah ya. Benar-benar udah bottleneck buat CPU-nya. Untuk input lag-nya agak sedikit nge-lag gitu, kayak lambat banget gitu untuk nge-aim. Sisanya sih WASD agak mendingan. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Untuk kesimpulannya sama seperti di awal video, bener-bener nggak worth it banget ini A4 di 2022. Tapi walaupun begitu, untuk bersenang-senang seperti eksperimen testing, benar-benar menyenangkan. Walau memang agak nyebelin juga karena emang single core. Jadi untuk loading game dan juga installing game itu lemotnya minta ampun. Oke, mungkin jika ada yang ingin berkomentar silahkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan juga like video ini jika bermanfaat. See you later guys. Bye.